Baiklah, sebelum kita melangkah pada proses selanjutnya, di sini perlu saya sampaikan perbedaan antara objek 2 dimensi dan objek 3 dimensi. Pada tampilan program AutoCAD 2007 ini, saya menggunakan tampilan viewport atau satu viewport, yaitu viewport top yang dapat dilihat dari bagian atas atau tampak dari atas ya. Anda bisa memilih tampilan viewport ini sesuai dengan keinginan Anda dengan mengklik pada menu view, arahkan mouse pada viewport. Di sini ada pilihan ya, 1 viewport, 2, 3 atau 4 viewport sekaligus ya, seperti telah saya perlihatkan pada demo sebelumnya ya. Oke, di sini saya sengaja menggunakan 1 viewport agar ruang untuk menggambar ini tampak lebar. Selanjutnya, ketika kita telah menyiapkan ruang kerja, kita perlu memerlukan alat ya yang kita butuhkan untuk melakukan desain. Alat-alat di sini ya mungkin belum tampil atau belum tersedia pada tampilan ini. Untuk itu kita perlu menampilkannya. Untuk menampilkan beberapa panel yang kita butuhkan, Anda tinggal melakukan klik kanan ya pada area toolbar di sini ya. Anda klik kanan ya. Di sini ada palette 3D navigation, palette cut standar, palette camera adjustment ya, dan masih banyak palet-palet yang lain, dimana pada setiap palet ini terdiri banyak sekali toolbar yang dapat kita manfaatkan untuk mengoperasikan aplikasi AutoCAD. Oke, untuk melakukan proses pembuatan objek kita memerlukan palette draw ya. Perhatikan, kita telah dihadapkan pada palette draw yang terdiri dari banyak sekali tool ya. Di sini ada line ya, ada contraction line dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita memiliki alat gambar, kita perlu menampilkan palette modify ya, berada di atasnya. Kita ambil ya, kita tarik ke atas. Palette modify ini kita letakkan di sampingnya, yaitu untuk memodifikasi dari objek yang telah kita buat ya. Selanjutnya kita masih membutuhkan satu palette lagi, yaitu palette property, untuk mengetahui properti dari objek yang telah kita buat. Oke, untuk memudahkan dalam mengetahui perbedaan dari objek 2 dimensi dan 3 dimensi, di sini saya akan membuat objek yang sederhana, yaitu objek rectangle atau objek kotak. Untuk membuat objek kotak ya atau rectangle, kita manfaatkan tool rectangle. Di sini kita klik ya. Setelah kita klik, lalu ya Anda pegang mouse, Anda klik ya pada area kerja di sini ya. Kita klik, lalu lepas klik Anda. Setelah itu Anda geser mouse Anda. Oke, Anda bisa menggeser naik turun ya, tergantung dari gerakan mouse Anda. Di sini gerakan mouse Anda akan mengarahkan posisi di mana Anda akan menyelesaikan pembuatan objek ini ya. Ketika Anda klik di sini, maka Anda akan dibuatkan objek kotak seperti ini ya. Ketika Anda klik di sini, Anda akan dibuatkan objek kotak seperti ini juga ya. Oke, misalnya kita klik di sini. Nah, sekarang Anda telah dibuatkan satu objek rectangle. Selanjutnya, saya akan membuat duplikasi dari objek yang telah kita buat ini, yaitu dengan melakukan copy ya. Untuk itu kita memerlukan tool copy di sini. Kita klik pada copy ya. Lalu kita klik pada objek ya. Setelah itu kita enter ya. Nah, di sini pada bagian pojok di sini kita klik, tahan, lalu kita geser ya ke arah kanan ya. Lalu kita klik ya. Anda lihat, Anda telah dibuatkan satu duplikasi objek ya. Proses pengkopian ini belum selesai kalau kita belum menekan enter. Jadi Anda bisa membuat duplikasi sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Di sini ketika Anda klik di tempat yang Anda inginkan, maka Anda akan dibuatkan duplikasi lagi. Agar duplikasi ini tetap seperti yang kita harapkan, yaitu kita hanya membuat satu duplikasi, kita tekan enter saja. Oke, Anda lihat ya. Sekarang kita mempunyai 2 buah objek dari hasil duplikasi objek yang pertama. Untuk membedakan 2 buah objek ini ya, pada objek yang pertama akan saya ganti ya propertinya di sini warna kuning ya. Oke ya. Sekarang ya kita akan beralih pada
viewport isometrik ya, atau viewport perspektif ya. Kita aktifkan di sini ya. Oke, seperti ini ya. Kita memiliki dua buah objek ya, lingkaran kuning dan lingkaran merah ya. Sekarang pada lingkaran kuning ya, setelah kita seleksi ya, kita sekarang Anda bisa mengklik di sini ya, menu extrude ya, untuk membuat tampilan 3 dimensi. Nah, di sini ya. Oke, ketika Anda mengaktifkan fungsi extrude ya, sekarang posisinya ya, Anda lihat objek ini ya, naik turun ya, ketebalannya di sini bisa Anda ubah ketika Anda melakukan pengetikan angka ya. Pada posisi ini ya, misalnya Anda mengetikkan angka 10 ya. Nah, 10 ya. Lalu Anda tekan enter, maka Anda sekarang dibuatkan objek ya, objek kotak atau kubus dengan ketinggian 10 cm ya. Karena di sini kalau Anda lihat pada format ya, Anda klik pada format, pada unit ya, di sini ukurannya adalah cm ya. Kita klik OK. Nah, inilah perbedaan antara objek 2 dimensi dan objek 3 dimensi ya. Kalau objek 2 dimensi ketebalannya adalah 0 ya. Anda bisa melihat ya, tampak misalnya tampak samping, tampak left atau tampak depan ya, misalnya di sini ya. Kita lihat ya, ini adalah objek yang pertama ya. Ini ketebalannya adalah 0. Namun objek yang kedua ini memiliki ketebalan 10 cm ya. Inilah salah satu hal yang membedakan ya antara objek 2 dimensi dan objek 3 dimensi ya. Kita kembali ya pada viewport top ya. Kita sekarang buat objek rectangle lagi di sini ya. Misalnya kita buat di sini objek rectangle-nya. Oke, kita klik ya di sini, kita geser. Misalnya seperti ini, lalu kita klik ya. Kita seleksi ya. Kita ubah warnanya, misalnya warna putih misalnya ya. Atau mungkin warna cian ya, seperti ini ya. Selanjutnya kita lakukan klik kanan, kita pilih properties ya. Di sini ya, ketebalannya ya, kita isi misalnya 2, dan di sini elevasinya ya, kita isi misalnya 10 ya. Lalu kita tekan enter ya. Oke, mungkin belum terlihat ya di sini. Kita ubah tampilan viewportnya menjadi isometrik. Nah, Anda lihat di sini ya. Atau mungkin tampilannya kita ubah dari tampak depan atau front ya. Anda lihat di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan antara objek 2 dimensi dan 3 dimensi salah satunya adalah objek 3 dimensi mempunyai ketebalan yaitu 10 cm ya. Anda bisa melihat pada objek berwarna merah ya. Yang kedua, perbedaan 2 dimensi dan 3 dimensi ini ditentukan oleh elevasi ya. Anda lihat objek yang kedua di sini ya, selain memiliki ketebalan 2 cm ya, dia juga memiliki elevasi atau jarak antara permukaan ya, permukaan tanah katakanlah di sini posisinya 10 cm berada di atasnya. Berbeda dengan objek 2 dimensi ya. Dia hanya memiliki ketebalan 0 dan juga elevasi 0 ya. Anda bisa melihat di sini, mungkin akan saya perlihatkan di sini ya. Ini kita seleksi ya. Kita extrude misalnya ya, di sini kita isi 2 ketebalannya. Lalu kita klik tombol OK ya, kita bisa mengubah warnanya ya. Maaf ya, ketika Anda menyeleksi, Anda selalu ditampil seperti ini ya. Agar tampilan ini nanti tidak muncul kembali ketika Anda menyeleksi, Anda bisa memberikan checkbox pada
don't show me this again. Lalu Anda klik tombol close ya. Oke, kita ubah warnanya cyan, misalnya seperti ini ya. Tekan escape untuk mengakhiri perintah. Oke, inilah tampilan objek 3 dimensi. Untuk melihat hasil akhirnya ya, mungkin kita perlu mengaktifkan salah satu tool 3 dimensi ya, yaitu 3D orbit ya. Anda bisa klik kanan, Anda pilih orbitnya di sini ya. Ini adalah tool palette orbit ya, kita tempatkan di sini. Kita klik pada area free orbit ya. Lalu Anda bisa menggerakkan di sini ya. Inilah tampilan akhir ya. Anda bisa melihat perbedaannya di sini ya, antara objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini objek 3 dimensi ditentukan oleh 2 hal, yaitu ketebalan ya. Pertama ya, objek yang berwarna merah ini ya mempunyai ketebalan 10 cm ya. Sedangkan objek berwarna cyan ini mempunyai ketebalan 2 cm ya. Selain ketebalan, objek 3 dimensi juga mempunyai elevasi, yaitu jarak antara permukaan tanah dengan posisi objek. Seperti objek yang berwarna cyan di sini ya, ini memiliki jarak 10 cm ya dari permukaan tanah, atau memiliki elevasi 10 cm. Inilah 2 hal inilah yang membedakan antara objek 2 dimensi dan 3 dimensi.